Nah, sekali lagi untuk mengisi space atau ruang yang masih kosong bagi jamaah atau hadirin yang ada di luar bisa masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang berikutnya mohon izin untuk menyampaikan dan juga menginformasikan program-program kemasjidan yang sudah berjalan selama ini di Masjid Ad-Da'wah, ya, bahwa Masjid Ad-Da'wah hadir untuk terus berkolaborasi bersama semua lapisan jamaah, terus meningkatkan pelayanan juga program-program terbaiknya, mulai dari pembinaan kajian keislaman ini, program makan gratis bagi jamaah merekam sampai duduk aja nggih. Paham ngerti. Pengembangan fasilitas masjid agar bisa terus lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah. Dengan itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama membangun Masjid Ad-Da'wah ini dalam rangka untuk melanjutkan dakwah kemasjidan yang sudah berjalan selama ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bizibhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadina al-mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna 'alayhi wa 'ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma minal karbil 'adzim
وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. Artinya, maka ketika keduanya telah bersatu diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka sehingga jadilah mereka orang-orang yang benar. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. Jadi hanya itu saja yang saya sampaikan, membaca sejarah Quran. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, sudah berada di depan kita semuanya. Selamat datang Ustaz. Terima kasih banyak Ayah Anda media atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya berhadirin jamaah, acara berikutnya yaitu tafsir akbar yang akan disampaikan para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat, guru umat yang kita taklimi, kita hormati seluruh sesepuh, sesepuh, pimpinan ormas dan lembaga pemerintahan, juga takmir masjid Ad-Da'wah Geluran yang dirahmati Allah SWT. Oji Ceng yang sulit keras maksudnya acara bapak. Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihah, hadirin hadir Allah. Hadirin yang di dalam, hadir Allah yang di luar. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini tampaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Juga ketika menjadi rezeki buat anaknya, kerja keras lah untuk dapat rezeki. Sementara dalam kacamata iman kan berbeda. Seolah-olah bahwa jadi tadi kita menangkap bahwa rezeki itu dari Allah. Sementara kalau mau bekerja
ibadah. J. Tapi itu teori, tapi dalam kenyataan di lapangan tidak mudah dibangunkan bahwa bekerja itu yang keras supaya kamu dapat rezeki yang banyak. Oke. Ya itu korelasinya antara iman dan itu gimana? Baik, Pak. Bekerja keras biasanya dapat hasilnya banyak, tapi apakah itu rezeki masih tanda tanya. Karena rezeki itu yang sudah dinikmati. Kalau penjenengan punya deposito 20 triliun, apakah itu rezeki penjenengan? Belum tentu, wong besok pagi wafat. Kira-kira 20 triliun yang hasil bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, itu rezekinya siapa? Hah? Belum tentu. Wong Gusti Allah itu tidak kekurangan cara untuk mendistribusikan itu kepada yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi memang konsepnya rezeki menika yang dinikmati, bukan yang ada di dalam simpanan. Maka dalam sabda Nabi SAW, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Apalah hartanya itu kecuali makanan yang habis dimakan, pakaian yang usang dipakai, dan harta yang dia infakkan di jalan Allah yang akan dia dapati balasannya berlipat kelak di akhirat. Itu harta sejati. Tapi apakah bekerja itu sesuatu yang tidak perlu? Sangat perlu. Ngibadah. Penjenengan bekerja itu, Masya Allah, itu ngibadah kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Sayyidah Hajar berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah, menunjukkan apa? Kesungguhan kepada Gusti Allah. Ya Allah, saya sungguh-sungguh menjemput karuniamu. Di mana rezekinya diletakkan Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Gak harus di mana, di lintasan antara Safa dan Marwah. Malah ternyata air zam-zamnya muncul di kaki bayinya. Loh, saya membayangkan kalau saya jadi Siti Hajar, mungkin protes. Ya Allah, gak dari tadi loh ya. Sudah bolak-balik antara Safa dan Marwah, ternyata airnya memancar di kaki bayinya. Kata Ibnu Athaillah, apa ada kaitannya dengan kamu bekerja dengan rezekimu? Kalau dari kacamata ma'rifat, ya tidak. Wong rezekimu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum kamu bekerja. Sudah berpuluh ribu tahun sebelum kamu bekerja sudah tertulis maktub. Tetapi bekerjanya itu kita niatkan ibadah. Maka mukmin itu ibadahnya itqan, ditekuni sampai ahli. Memang harus ahli. Innallaha yuhibbu asy-syakhsa idza atqana fi amalihi. Allah itu cinta kepada hamba yang dia itqan, profesional di dalam pekerjaannya. Jadi penjenengan bekerja sebagai mukmin itu harus memang ahlinya ahli. Intinya inti, core of the core. Itqan. Kemudian ihsan. Ihsan itu memberikan added value. Penjenengan dokter, profesional, ahli di bidangnya, spesialis jantung, subspesialis serambi bilik kiri, misalnya begitu. Wah, ahli betul di bidangnya itqan. Tapi ihsan, selain penjenengan itu dokter, penjenengan memberikan added value. Orangnya enak diajak ngobrol, konsultasi nyaman gitu nggih. Kadang-kadang kemudian bahkan memberikan nasihat-nasihat. Itu dokter dengan added value. Kan biasanya kesannya dokter niku galak-galak. Niki rahmah, maka ada added value. Itu namanya ihsan. Tertingginya namanya ikhlas. Ikhlas itu semua karena Allah. Bukan karena diawasi supervisor, bukan karena diawasi manajer, bukan karena diawasi direktur, tetapi karena diawasi oleh Gusti Allah. Itu konsep bekerjanya orang mukmin. Berarti orang mukmin kalau bekerja itu boleh asal-asalan? Justru nggak boleh. Justru harus itqan, ahli di bidangnya, ihsan, memberi added value, ikhlas, semua dilakukan karena Gusti Allah. Baik, cukup J karena sudah ada J.